Halo, shalom semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Yuk, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, kita mau cepel dulu. Sebelum cepel, berikan senyum terbaiknya untuk kakaknya, atau untuk adiknya, atau untuk papa mamahnya. Yuk, semangat senyum dulu. Dibuang dulu ngantuknya. Oke, Des. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita tentunya akan memulai dengan memuji Tuhan. Kita akan buka chapel di pagi ini. Kita mau angkat satu pujian, ya Tuhanku. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama menaikkan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Tuhanku, yuk semua ikut nyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian puja dan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mau belajar untuk merenungkan Tuhan kebenaran firman-Mu setiap waktu. Dan pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk chapel. Tuhan boleh menolong kami dalam mengikuti chapel pada pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ayo, masih semangat semuanya? Sekarang anak-anak semuanya boleh bangkit berdiri. Meskipun Bu Vero nggak lihat kalian berdiri apa duduk, tapi mata Tuhan melihat. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau semangat. Kita mau nyanyi pujian. Saya ada, Tuhan pun ada. Oke? Yuk, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay, puji Tuhan, udah semangat semuanya ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Yuk, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu dan pada pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh tolong kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bersukacita ya. Salam sehat selalu. Wiwi sudah mendengar tadi kalian memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini tibalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di pagi hari ini yang indah Tuhan. Engkau memberkati anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapa. Tibalah mereka akan mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka duduk dengan diam dan mendengarkan firman yang akan hamba berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Bu Wi akan ambil buka Alkitabnya Kejadian 24 ayat 1 sampai 21. Yang Bu Wi ambil adalah yang berjudul memberikan kepada yang membutuhkan, ya. Atau Bu Wi hari ini akan bercerita tentang apa? Siapa? Bu Wi akan bercerita. Isi firman ini adalah seorang istri untuk Ishak. Ya, seorang istri untuk Ishak. Bu Wi akan bercerita. Pada suatu hari hidup usia Abraham kira-kira 140 tahun. Ya, usianya berapa? 140 tahun. Mereka hidup dengan Sarah, dengan hidup damai beserta anaknya yaitu Ishak. Tetapi Sarah telah dipanggil Tuhan ketika umur 127 tahun. Sarah sudah meninggal. Dan akhirnya Abraham berpikir karena anaknya Ishak belum mempunyai calon istri, dia berpikir dan dia berdoa pada Tuhan. Akhirnya dia memanggillah hamba yang paling tertua, yaitu Eliezer. Dipanggilnya dan dia berkata kepada Eliezer, "Eliezer, aku ingin mengutusmu untuk mencari atau pergilah untuk mencari calon istri buat Ishak. Tetapi aku bersumpah demi nama Tuhan untuk mengambil istri buat Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan, ya, menjadi orang yang baik hatinya," kata Abraham. Bilang kepada Eliezer, "Tetapi kau mencari istri buat Ishak, kau pergi ke tanah Haran, ya, di tanah Haran, atau disebut juga bahasanya di kota Nahor, ya. Nah, akhirnya jangan kau ambil perempuan itu dari tanah Kanaan, ya. Karena Abraham ingin mengambil di sanalah tempat dulu dia tinggal dan ia ingin mengambil sanak saudaranya untuk menjadi istrinya Ishak. Akhirnya pergilah Eliezer bersama 10 untanya, dibawalah makanan semuanya, minuman semuanya. Daripada itu pergilah mereka ke tanah Nahor. Mau pergi dia ke tanah Nahor. Pergi, sampailah tibanya dia sudah tiba di tanah Nahor. Terasalah tenggorokan ini haus, ya. Ontanya juga pada lelah semuanya. Ya, mereka bawa persediaan makanan, barang-barang sampai di situ. Tiba-tiba berdoalah Eliezer. Eliezer sangat bingung dan dia pusing. Kemana saya Tuhan untuk mencari calon istri Ishak? Karena apa? Dia pun tak tahu siapa yang harus ditemuinya. Di tanah Nahor gak tahu dia. Akhirnya apa yang dilakukan Eliezer? Dia berlutut dan dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, berikanlah Tuhan, karena hambamu mendapat tugas dari Bapak Abraham. Tuhan, tolong berikan Tuhan, beri petunjuk Tuhan. Katanya siapa? Eliezer kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku percaya Tuhan, ketika nanti ada yang memberikan minum kepada hamba atau unta-untaku, itulah berarti menjadi istrinya Ishak, kata Eliezer. Dia berjanji pada Tuhan, kalau ada nanti yang memberikan dia minum
Dan unta-untanya berarti itu adalah istrinya, calon istri Ishak. Akhirnya tidak lama datanglah seorang wanita cantik. Cantik mukanya, manis, dan dia membawa minum atau membawa buyung. Buyung itu tempat air minum yang besar itu. Dia membawa. Kalau sekarang ada pam, tinggal trek, ada ini. Dulu di sana tidak. Jadi pakai nimba. Dia lagi nimba air. Ya, dia membawa air itu. Ketika itu Eliezer bilang, "Bolehkah aku meminta air?" katanya. "Oh, boleh," katanya. "Ribka, siapakah nama gerangan?" katanya. "Siapakah nama gadis cantik ini?" kata si Eliezer. "Oh, nama saya Ribka," katanya. "Oh, bolehkah aku meminta airnya?" "Oh, boleh." Dan juga buat unta-untamu saya berikan juga ya, kata siapa? Ribka. Wah, hati Eliezer bersyukur. Aduh, apakah ini calon istrinya Ishak? Terima kasih Tuhan, kata si Eliezer. Akhirnya Ribka mengambil lagi air. Dia menimba air lagi. Buat apa? Dikasihnya lagi untuk unta-untanya. Setelah itu dia bertanya, "Bolehkah aku singgah ke rumahmu?" kata Eliezer. Kata Eliezer, kepada Eliezer, kepada siapa? Ribka. "Boleh, aku punya saudara laki-laki bernama Laban." Katanya gitu. "Ayolah mampir." Akhirnya dipanggil saudara laki-lakinya. Namanya Laban. "Ayo, bolehkah aku mampir?" "Boleh. Saya sudah menyediakan kamar. Saya sudah menyediakan tempat buat Anda. Silahkan." Akhirnya mereka datang ke rumah Ribka dan mereka disuguhkan makanan. Dan disitulah Eliezer berkata kepada Laban dan juga Betuel, yaitu Betuel itu adalah ayahnya Ribka. Ya, di situ dia berkata, "Saya datang ke sini untuk mencari calon istri buat Ishak," katanya Eliezer. "Dan saya berdoa, ketika saya berdoa, saya bertemu, saya dikasih petunjuk oleh Tuhan bahwa yang memberikan air ini ternyata adalah seorang anak yang cantik, yang manis, adalah Ribka," katakan bilang gitu. Katanya Betuel dan Laban, "Saya sangat senang sekali. Bawalah Ribka ini karena kau lihat di depan hadapanmu. Kalau memang itu Tuhan yang telah menentukan, bawalah. Saya sangat senang sekali bahwa anak saya Ribka akan dibawa untuk calon istri Ishak. Saya bersyukur karena ini semua adalah petunjuk dari Tuhan dan ini semua adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih sudah memberikan semua ini." Akhirnya pagi-paginya mereka pergi dan mereka berangkat lagi ke pulang Eliezer dan mempertemukan Ishak dengan Ribka. Akhirnya mereka suka dan mereka akhirnya menikah. Ya, itulah ya anak ya. Itulah Abraham memberikan calon istri yang terbaik buat anaknya yang takut akan Tuhan. Dari cerita ini yang kita ambil adalah satu, ada dua nih ya, dengarkan baik-baik. Satu, Allah menuntun orang yang percaya padanya. Ya, seperti tadi Eliezer, dia orang yang percaya, Tuhan tuntun kemana dia pergi. Dan dia tunjukkan siapa jodohnya. Siapa, dia bingung cari kemana. Akhirnya Tuhan tunjukkan seorang Ribka di depannya. Karena Eliezer adalah orang yang percaya dan dia selalu berdoa. Yang kedua sekarang, yaitu Allah menjawab doa hambanya tepat pada waktunya. Nah, ketika Eliezer tidak dapat jawaban, dia akhirnya apa? Berdoa. Dan Tuhan jawab doa-doanya. Oke? Demikianlah firman yang telah Bui sampaikan dan kalian bisa menjadi pelaku firman yang baik. Dan kalian harus percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik bagi hidup kita. Ya, dan jangan lupa kalian setiap pagi harus berdoa. Setiap melakukan apapun kalian harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi ini. Kiranya anak-anak semua di rumah bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita semua sehari-hari.
Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mau tutup chapel di pagi hari ini dengan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk memulai pelajaran. Sepanjang hari ini Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memberkati kami Tuhan, memberikan pengertian yang baik kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat menerima pelajaran dengan lebih baik lagi. Tuhan juga boleh menolong orang tua kami, menolong pendamping kami Tuhan, yang menemani kami, yang membimbing kami dalam belajar. Tuhan juga boleh tolong guru-guru kami Tuhan dalam mengajar anak-anak-Mu supaya dapat mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan boleh juga berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, bagi guru-guru kami Tuhan, bagi orang tua anak didik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.